Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kenapa selamat pagi meskipun kalian nontonnya mau siang, pagi, malam, yang penting tetap selamat pagi biar kalian semangatnya masih semangat pagi. Nah, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Bu Melisa. Setelah kemarin nih kita belajar tentang perumusan Pancasila, kali ini kita akan belajar mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum itu, Bu Melisa ingin mengingatkan lagi pada kalian, jangan malas untuk belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu berdoa agar pandemi ini segera usai biar kita pembelajarannya bisa langsung di kelas, oke? Nah, kalau kemarin kita kan sudah belajar mengenai bagaimana sih Pancasila itu dirumuskan dalam sidang BPUPKI ya. Kemudian sampai pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta atau dikenal dengan Jakarta Charter. Kemudian hasilnya itu Piagam Jakarta dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, dari bunyi Piagam Jakarta itu ada perbedaan dengan bunyi Pancasila yang sekarang kan anak-anak. Nah, itu akan kita ketahui bersama bagaimana sih itu bisa berubah ya. Yang sila pertama di Piagam Jakarta itu kan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu kan nanti berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kenapa bisa berubah itu akan dibahas di video ini. Nah, langsung saja kita ke materinya mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum itu kita sedikit mengetahui tentang rentetan-rentetan waktu ya anak-anak, ini juga penting. Nah, bahwasanya pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau nama Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, kemudian di tanggal 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat menemui Jenderal Besar Terauchi di Saigon, Vietnam, di mana Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Nah, kemudian di tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada pihak sekutu. Nah, kemudian pada tanggal itu juga Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin. Anggota PPKI yang awalnya tadi 21 orang, kemudian ditambah 6 sehingga totalnya menjadi 27 orang. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, mengenai proses menuju ke proklamasi kemerdekaan ini ada beberapa rentetan sejarah juga ya, seperti peristiwa penculikan golongan tua oleh golongan muda, kemudian atau dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok dan lain sebagainya. Itu nanti beda materi dengan hari ini ya anak-anak, bisa kita pelajari di materi yang lain, di video yang lain seperti itu. Lanjut, pada tanggal 18 Agustus 1945 atau besoknya setelah tadi kemerdekaan itu kan hari Jumat, berarti besoknya adalah hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang. Sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Tuku Muhammad Hasan, di mana Muhammad Hatta mengadakan dan mereka itu mengadakan rapat pendahuluan yang membahas mengenai bunyi sila pertama dasar negara. Nah, kenapa nih? Tadi kan Bu Melisa tanya, kok bisa berubah sih bunyi sila Pancasila yang pertama itu? Di sini anak-anak kuncinya. Di mana pada tanggal 18 Agustus ini kan mau sidang PPKI. Namun sebelum sidang itu dimulai tuh Muhammad Hatta ngajak
Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan untuk membahas gitu ya, membahas rapat kecil terlebih dahulu untuk membahas bunyi sila pertama. Karena menurut mereka apabila sila pertama itu tetap sama bunyinya dengan Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu akan menimbulkan perpecahan nantinya. Sehingga supaya bangsa Indonesia itu tidak terpecah belah, maka tokoh-tokoh tadi itu bersepakat untuk menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan menggantinya dengan rumusan sila pertama yang sekarang kita kenal, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seperti itulah sejarahnya bagaimana sih bunyi sila pertama dalam Piagam Jakarta bisa berubah ya anak-anak. Sudah paham ya? Oke, berarti sudah didapatkan kesepakatan bahwa bunyi sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa ya anak-anak. Itu merupakan kesepakatan yang bersama antara Muhammad Hatta, kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan tadi ya yang 5 orang tersebut itu kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa bunyinya sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setelah itu diganti, bunyi Pancasila berubah menjadi seperti yang kita ketahui. Nah, kemudian kan tadi udah rapat pendahuluan yang 5 orang tersebut, akhirnya barulah sidang PPKI itu bisa dimulai dan menghasilkan 3 kesepakatan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua yaitu memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, kemudian yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, di situ kan salah satu keputusan sidangnya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar ya anak-anak, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, di mana bunyinya yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seperti itulah anak-anak proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Diingat-ingat ya tanggal-tanggal penting atau informasi penting yang perlu kalian ingat-ingat, bahwasanya perumusan dasar negara itu dimulai dalam sidang BPUPKI 1 pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, di sidang BPUPKI yang 1 itu ada 3 tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno kemudian mengajukan atau usul gitu ya, bahwasanya memberikan nama dasar negara itu dengan nama Pancasila, yang artinya 5 dasar. Nah, jadi kenapa 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahir Pancasila? Ya karena memang Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Itu adalah hari lahir nama Pancasila itu sendiri ya anak-anak. Belum ada isinya, belum ada sila-silanya. Nah, kemudian setelah sidang BPUPKI 1 selesai, dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang. Tugasnya adalah menampung usulan-usulan dasar negara. Kemudian dibentuk lagi panitia 9 yang tugasnya untuk mengidentifikasi rumusan dasar negara, kemudian juga melahirkan Piagam Jakarta, di mana dalam bunyi Piagam Jakarta khususnya pada sila pertama itu adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu bunyi Piagam Jakarta. Kalau bunyi sila kedua, 3, 4, dan 5 itu sama dengan bunyi Pancasila seperti sekarang ini. Nah, kemudian setelah selesai sidang itu, Piagam Jakarta kemudian dibawa ke sidang BPUPKI yang kedua. Nah, setelah sidang BPUPKI 1 selesai, BPUPKI 2 selesai, kemudian ada sidang PPKI, di mana sebelum sidang PPKI dimulai, tadi kan ada Muhammad Hatta, kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadi Kusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan mengadakan rapat pendahuluan gitu ya, rapat kecil mereka berlima, di mana mereka sepakat untuk mengganti bunyi sila pertama dalam Piagam Jakarta tadi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tadi kan ada yang
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus, diganti dengan Yang Maha Esa. Jadi bunyi rumusan sila pertama yang menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam sidang PPKI itu disepakati ya Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut alinea 4 ada bunyi rumusan dasar negara yang dinamai Pancasila seperti itu. Jadi itu materi tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi lebih singkat ya anak-anak dibandingkan dengan materi yang proses perumusannya. Nah, semoga kalian tidak bingung dengan materi ini, bisa diingat poin-poin pentingnya dan informasi-informasi penting seperti itu. Minggu depan kita lanjutkan materi semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, di mana materi ini sangat penting dipelajari karena kita bisa mengetahui bagaimana sih para pendiri negara itu semangatnya seperti apa, kemudian nilai-nilai apa saja yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan seperti itu. Semoga kalian sehat selalu. Tetap semangat dalam pembelajaran, tidak boleh malas karena kalau mau menjadi orang sukses dan orang baik harus dimulai dari sekarang ya, menjadi orang baik dan orang rajin seperti itu ya anak-anak. Semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, gak usah pergi kemana-mana dulu kalau memang gak penting seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.